Shalom adik-adik. Kita berjumpa lagi di ibadah online minggu ketiga di bulan September ini. Ya, masih temanin ini lagi ya. Gitaris kita, Kak Melki. Luar biasa loh. Setia dia dong. Setia. Ya. Tapi sebelum itu, kita akan tanya kabarnya. Tanya Kak Catherine. Gimana kabarnya adik-adik? Sangat amat baik. Wow, harus tetap semangat. Oke. Nah, sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari yang Kau berikan kepada kami. Pribadi lepas pribadi, dan sekarang kami akan memulai ibadah kami. Berkati biarlah ibadah ini berjalan lancar dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya oleh nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, masih semangat adik-adik? Harus semangat. Seperti pujian kita nih, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Raja Daud. Oke, musik Kak Melki. Semangat ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kayaknya mereka belum goyang-goyang. Iya nih. Gemes deh. Gemes Ayo deh. coba bangkit berdiri. Bangkit berdiri, tunjukkan, ayo. kasihkan goyang. Musik Kak lagi. Yuk. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Kasih goyangannya dong. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yeay. Masih semangat? Masih harus. Masih semangat? Masih. Hilang-hilang nih suaranya. Gak kedengeran ya Pak? Oke, ujian kita yang kedua. Karena kita adalah anaknya Bapak Abraham nih. Luar biasa. Luar biasa, Bapak segala bangsa. Musik. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai. Mana nih goyangannya? Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan
kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu jalan. Jalan kemana nih? Jalan-jalan ke sini aja. Oke, tidak terasa kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Masih semangat gak adik-adik? Masih dong. Kak Catherine semangat gak? Harus. Harus, semangat. karena kali ini pembicaraan luar biasa. Sangat luar biasa. Wow. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada lebih baiknya kita pujian penyembahan dulu yuk. Ya, Buat kalian yang nggak tahu lagunya, kalian bisa baca teks sebuah ini ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengatakan, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengatakan, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memperbolehkan kami untuk bertemu lagi Tuhan di minggu yang ketiga Bapa. Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah apa yang disampaikan oleh Kakak Ratna bisa menjadi rema buat kehidupan kami sehari-hari dan berikan kami telinga sebagai seorang murid yang mau mendengar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkatin Kak Ratna juga Tuhan, hikmat daripadamu saja Bapa yang turun atas Kak Ratna, agar Kak Ratna dapat memberikan pelajaran kepada setiap kami apa yang harus kami lakukan dan bisa menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa Halo, kabar Kakak. semuanya? Apa kabar Popoy? Sangat amat baik. Baik, yeay. Oke, nah kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siap nggak tuh Popoy? Sangat siap. Oke, berarti kalau Popoy siap, adik-adik di rumah juga pasti Harus loh ya, siap. harus siap. Oke? Ya, nah kali ini Kak Ratna mau kasih tahu nih, kenapa sih Tuhan Yesus itu datang ke dunia? Untuk apa sih Tuhan Yesus itu datang ke dunia? Nah Popoy tahu nggak sih Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk apa kira-kira? Untuk tebus dosa manusia, dosa Popoy, dosanya kakak. Oh, luar biasa. Nah, benar sekali. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus manusia yang berdosa. Kak Ratna, adik-adik di rumah, dan juga Popoy. Oke? Nah, kali ini bacaannya yang diambil dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Nah, kali ini Kak Ratna akan bacakan firman Tuhan dan juga Popoy juga ikut ya. Iya, iya. Oke. Nah, Kak Ratna baca ayat yang genap, Popoy baca ayat yang ganjil, Ganjil. ya. Nah, Matius 18 ayat berapa kakak? ayat 12 sampai 14. Kita bersama ya? Iya. Alkitabnya? Iya dong, sama-sama. Kak Ratna duluan ya. Iya. Oke. Perikopnya perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat 12, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang satu itu? Ayo, Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99
ekor yang tidak sesat. 14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, ini nih yang di ayat sebelum ayat 12 ada ayat 10 dan 11. Ayat 11 itu dibilang begini, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi anak manusia itu siapa sih? Tahu nggak Popoy anak manusia itu siapa? A di sini adalah A huruf besar dan M-nya juga huruf besar loh. Siapa yuk kira-kira? Tuhan Yesus. Oh, pintar. Nah, anak manusia yang dimaksud di sini di ayat 11 yang sebelum ayat 12 itu adalah Tuhan Yesus. Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi, Tuhan Yesus sangat sayang sama anak-anaknya termasuk Popoy, Karatna dan juga adik-adik di rumah dan juga semua orang di luar sana. Tuhan Yesus sayang banget sama mereka. Itu makanya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Jadi di sini kita belajar, Karatna mau kasih tahu sama adik-adik di rumah dan juga Popoy, kita kalau lihat orang-orang yang mungkin mereka belum kenal Tuhan Yesus, kita tidak boleh menghakimi mereka. Kita tidak bisa berkata kepada mereka bahwa oh kamu tidak diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tidak bisa berkata seperti itu. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan mereka juga. Jadi bagian kita menceritakan tentang Tuhan Yesus biar mereka juga diselamatkan. Oke? Ya, Popoy siap nggak? Siap nggak? Takut kakak. Kok takut? Takut apanya? Iya, nanti Takut kenapa? nanti kalau Popoy dimarahin gimana? Oh, jangan takut dimarahin. Nah, ini pertanyaannya sangat bagus dari Popoy. Karena kalau kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, pasti banyak orang yang membenci kita, banyak orang juga yang tidak suka kan Popoy ya? Iya. Nah, gitu. Jadi kita nyampein aja, terserah orang mau gak suka sama kita. Tuhan Yesus datang juga kan banyak orang gak suka sama Tuhan Yesus. Ya nggak? Oh iya ya? Iya, sampai Tuhan Yesus disalib. Iya. Nah, itu karena mereka Berarti nggak kita suka. nanti juga disalib. Enggak sesengsaranya Tuhan Yesus ya. Kita cuma dibenci aja, cuma dikatakan saja. Kalau Tuhan Yesus dipukulin, terus dihina, dimaki sama orang-orang sampai disalib. Popoy sedih. Kalau Popoy dengar Tuhan Yesus itu dia apa-apain. Karena Popoy sayang sama Tuhan Yesus. Nah, kalau sayang sama Tuhan Yesus, berarti Popoy juga harus sayang sama teman-temannya sekalipun mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, belum mengenal Tuhan Yesus. Oke? Iya. Ya. Nah, kenapa diumpamakan sama seperti seorang gembala domba-domba? Karena orang yang mengembalakan dombanya itu pasti dia sangat mengenal domba-dombanya dan dia memanggil domba-dombanya itu dengan namanya masing-masing pastinya. Jadi dia sangat sayang sama domba-dombanya. Jadi ketika satu dombanya itu hilang, dia pergi mencari domba itu. Dia tidak membiarkan domba yang hilang itu. Dia pergi mencarinya sampai dapat. Nah, di saat dia mendapatkan domba itu, di ayat 13 tadi bilang, dia akan gembira dan bahkan lebih gembira lagi karena dia dapat satu domba yang hilang itu daripada 99 ekor domba yang masih ada. Ya Popoy, kalau Popoy nih dianggap domba yang terhilang terus diselamatkan, Popoy senang nggak? Sangat senang. Nah, Tuhan Yesus juga senang kalau seandainya Popoy itu terhilang terus belum diselamatkan, tiba-tiba Popoy itu mau untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Nah, Tuhan Yesus juga sangat senang. Malaikat di surga juga bersorak-sorai Popoy. Wah, sampai bersorak-sorai gitu ya kakak? Iya, karena Popoy terima Tuhan Yesus. Iya. Popoy aja kalau lomba terus ditepuk tanganin sama cuma ada penontonnya 10 orang, Popoy seneng. Nah, apalagi tuh kan, kalau malaikat yang bersorak-sorai. sukacita. Iya. Wah, keren ya kakak. Itu keren kan ikut Tuhan Yesus? Keren kan? Nah, jadi kita harus apa tadi Popoy? Harus memberitakan tentang Tuhan Yesus. Iya, tentang keselamatan supaya tidak Popoy aja yang diselamatkan. Nah, cerita ini juga itu ada juga di Lukas pasal 15 ayat 4 sampai kita melihat dulu ya. Nggak usah dibaca. Jadi minta tolong papa mama di rumah dibacakan nanti. Itu ada di Lukas pasal 15 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Jadi di situ ceritanya sama,
tentang perumpamaan domba yang hilang. Oke. Jadi adik-adik semua di rumah dan juga Popoy, kita sekalipun kita hidup mungkin merasa sendiri, jangan takut karena Tuhan Yesus selalu mencari kita dan juga selalu ada buat kita. Oke Popoy? Oke. Popoy pernah rasa takut nggak? Pernah. Oh jadi Takut, banyak sekali Popoy takut. Dulu Popoy takut sama setan, tapi pas Popoy dengerin firman Tuhan, katanya nggak boleh takut sama setan, jadi Popoy nggak takut lagi. Tapi sekarang Popoy itu takut kalau Tuhan Yesus nggak sayang sama Popoy. Kalau Popoy takut kalau Popoy itu kecewain Tuhan Yesus. Nah itu, jadi kita nggak boleh kecewain Tuhan Yesus ya. Iya. Kita lebih baik kita membawa jiwa daripada kita yang terhilang. Ya kan Popoy? Betul. Nah Popoy punya pengalaman nggak sih? Mungkin Popoy punya mainan atau punya binatang peliharaan, ada 2 atau 3, terus satunya lepas begitu atau bagaimana? Terus Popoy cari nggak itu binatangnya? Binatang peliharaannya? Popoy nggak punya binatang. Mainan punya nggak? Oh, Popoy punya kakak. Apa itu? Ada tikus di rumah. Sayang nggak sama tikusnya dulu? Hah? Sayang nggak sama tikusnya? Enggak kakak, tikusnya nakal, suka ngambil makanan Popoy. Oh, kalau nggak disayang ya nggak bisa. Kalaupun dia hilang, pasti kita senang ya nggak? Iya. Nah, iya. itu Kak Ratna punya nih peliharaan kucing. Waktu itu ada 2 kucingnya. Nah, Bagi dong kakak. nanti baru Kak Ratna kasih Asik. kucingnya. Kasih gambarnya aja. Ya. Tidak boleh kucingnya dong, ya kan? Kak Ratna Iya, iya. sayang. Terus waktu itu kucing yang satu itu tidak pernah keluar dari rumah. Nah, yang satunya itu bisa mondar-mandir keluar masuk rumah. Jadi yang tidak pernah keluar dari rumah itu suatu saat dia lepas dan dia keluar rumah. Di situ Kak Ratna panik dan Kak Ratna mencari jam 11 malam. Dan itu gelap banget, tapi Kak Ratna tidak takut, hanya mau mencari satu kucing yang hilang. Di saat kucing itu ditemukan kembali, Kak Ratna sangat-sangat senang. Karena kucing yang hilang itu yang sangat Kak Ratna sayangi itu ditemukan kembali. Jadi Kak Ratna sangat senang. Oke, sekian dari ya. Kakak Kenapa? sayang nggak sama Popoy? Oh, Kak Ratna sayang banget sama Popoy. Jadi kalau seandainya Popoy juga terhilang, Kak Ratna juga sedih. Jadi jangan ya Popoy. Enggak. Popoy nggak akan terhilang. Nah. Tapi kak, Ya. kakak sayang sama Popoy. Ya. Berarti kakak harus kasih Popoy kucingnya. Oh, Kakak bilang kan sayang sama Popoy. ya. Bagi kucingnya Oke, satu. siap. Nanti bagi kucingnya ke Popoy aja, ke Popoy aja. Iya. Kalau semua ada di rumah juga bagiin kucing, nggak cukup dong kucingnya, ya kan? Hehe. Iya. Cuma Siap. boleh Popoy ya teman-teman. Iya, cuman boleh Popoy doang. Karena Popoy itu selalu menemani kita. Oke, sekian cerita dari Kak Ratna. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang perumpamaan domba yang hilang, dan kami percaya Bapa, biarlah kami juga tidak termasuk dari domba-domba yang terhilang sampai selamanya, tapi kami percaya Bapa bahwa di saat kami juga terhilang, Tuhan Yesus akan mencari kami dan menemukannya kembali, dan kami akan diselamatkan Tuhan. Kami memperoleh hidup yang kekal. Engkau memelihara anak-anak-Mu yang di rumah Tuhan, biarlah apa yang mereka dengar pada hari ini Tuhan bisa bertumbuh dalam kehidupan mereka untuk kedepannya. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kakak. Sama-sama, Papai. Wow. Luar biasa Kakak Ratna ini saat memberkati. Saat memberkatinya itu ini, yang kakak dapetin itu kita nggak boleh malu untuk membicarakan tentang Tuhan Yesus ya, tentang firman Tuhan. Meskipun kita diejek-ejek, diolah, kita harus tetap Semangat, tetap berani. semangat, tetap berani. Karena Tuhan Yesus beserta dengan Kita. kita, gitu adik-adik. Dan pengumumannya adalah Ya, pengumuman nih, ibadah online masih ada minggu depan jam 11. jam 11 kita. Ya, ayo ajak teman-temannya, keluarganya ibadah bareng ya. Ya. Dan ajak teman-teman kalian juga untuk buat challenge. Iya, Nah, challenge Challenge nih Kak sekarang. vlog Vlog. tentang kegiatan bersama keluarga di rumah. Ya. Iya. Dan pastinya kalau misalnya kalian bingung nih, gimana ya buat
video vlognya udah ada di minggu sebelumnya videonya. Untuk kontaknya kalian bisa kirim di nomor di bawah sini. ya. Dan juga nih ada video kesaksian nih dari teman-teman kita yang udah ngirim. Oh ya? Iya. Wow. Penasaran? Yuk. Ini dia videonya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji.
iya. Ada yang main musik. Ada yang main musik. Wow. Keren, Bertalenta semua ya. Keren-keren. Anak Tuhan luar biasa. Anak Tuhan. Itu aja sih pengumumannya. Ya, itu aja. Jangan lupa ya untuk challenge-nya dan ajak teman-teman kalian dan buat seseru mungkin bersama dengan Keluarga kalian. Oke. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. God Happy bless you. Sunday. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi saat ini kita mau berdoa berkat, oke? Oke, mari kita siap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami sudah memuji, menyembah Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan firman apa yang telah kami dengar bisa kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan juga Tuhan, saat ini Tuhan hamba mau berdoa buat anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati mereka Tuhan, biarlah mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan sampai kesudahan hidup mereka Tuhan. Dan juga biarlah untuk kami percaya Tuhan tidak membiarkan mereka terhilang Tuhan daripada Engkau. Tuhan menarik mereka, mencari mereka di saat mereka hilang Bapa. Kami percaya dan kami serahkan semua anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.